Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian imunitas negara. Pengertian imunitas menurut Peter Malanzuk dikenal sebagai aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum mengenai hak-hak yang dimiliki oleh kategori orang-orang atau badan-badan tertentu yang berdasarkan hukum internasional memperoleh kekebalan atau dikecualikan dari yurisdiksi negara lain. Prinsip dasar imunitas. Pada dasarnya, hukum internasional mengakui bahwa untuk sebagian orang, benda-benda atau atas hal-hal tertentu berhak mendapatkan kekebalan atas penerapan hukum nasional di suatu negara tertentu. Hal ini merupakan pengecualian atas penegakan hukum di wilayah suatu negara tertentu berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial. Adapun pihak-pihak yang mendapatkan imunitas, pada awalnya terdapat dua pihak yang mendapatkan imunitas, yaitu foreign state dan yang kedua adalah foreign diplomat. Dalam perkembangannya, organisasi internasional juga mendapatkan hak atas imunitas tertentu. Perkembangannya saat ini, imunitas diberikan kepada 1. Negara asing dan pimpinan negara asing, termasuk di dalamnya kapal asing dari negara asing. Yang kedua, pasukan bersenjata dari negara asing. Yang ketiga, perwakilan diplomatik dan konsulat negara asing. Dan yang keempat adalah organisasi internasional. Menurut Peter Malanzuk menjelaskan bahwa dalam hukum internasional, imunitas negara berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang menentukan kondisi-kondisi di mana suatu negara asing dapat meminta pembebasan yurisdiksi atau dalam hal lain wewenang legislatif, yudisial, dan administratif dari negara lainnya. Dalam arti yang lain, imunitas negara memiliki arti bahwa terhadap setiap negara berdaulat, yurisdiksi negara lain tidak bisa diperlakukan kepadanya. Atau dengan kata lain, secara khusus, pengadilan suatu negara tertentu tidak dapat mengadili negara lain. Hal tersebut dikarenakan menurut hukum internasional, setiap negara mempunyai kedaulatan dan persamaan kedudukan. Dengan demikian, makna imunitas selalu berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan. Dalam hal ini, kedaulatan sebagai tindakan atas perwakilan yang sah dari suatu negara atau merupakan tindakan-tindakan yang sah berdasarkan hak yang berdaulat dari suatu negara. Maka, atas tindakan-tindakan tersebut dilindungi berdasarkan prinsip imunitas. Adapun yang menjadi dasar hukum dari imunitas negara adalah kebiasaan-kebiasaan internasional dan untuk selanjutnya diatur dalam konvensi-konvensi internasional tertentu. Adapun mengenai imunitas negara diatur melalui Konvensi Wina tahun 1961 yang mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hak-hak istimewa dan kekebalan gedung-gedung perwakilan beserta arsip-arsip. Yang kedua, hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pekerjaan atau pelaksanaan tugas wakil diplomatik. Dan yang ketiga adalah ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pribadi wakil diplomatik. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas lahir dalam rangka pelaksanaan prinsip kedaulatan yang merupakan hak paling dasar dari suatu negara, dalam rangka menjalankan hak-hak berdaulatnya berdasarkan hukum internasional. Oleh karena itu, imunitas akan selalu hadir selama adanya hubungan yang terjadi pada masyarakat internasional secara keseluruhan. Demikian dan terima kasih.